Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat kesehatan, nikmat keselamatan. Kemudian mari kita juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya, menunaikan amanahnya, dan berjihad dengan jihad yang sebenarnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita juga selalu berusaha
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa yaitu berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di antara perkara yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan berusaha mentadabburi, merenungi ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran dan berusaha memahami apa yang kita baca, merenungi apa yang kita baca dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ilmu yang bermanfaat, bahkan sumber ilmu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita juga harus memahami hukum-hukum yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semua apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah jelaskan tentang surga dan kenikmatannya. Juga Allah menjelaskan tentang neraka dan azabnya. Dan pada khutbah Jumat kali ini kita akan berusaha merenungi dua firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu bersegera menuju kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk cepat-cepat jika itu adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengatakan wasari'u, dan bersegeralah dan berlomba-lombalah, cepat-cepatlah. Sebagaimana dalam ayat lain, sabiqu ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat maka bersegeralah, datanglah dengan cepat. Dan Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, beliau bersegera. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridha. Maka kita harus bersegera untuk melakukan kebaikan, karena jamaah sekalian, kita semua tidak mengetahui kapan ajal menjemput kita. Kita tidak mengetahui kapan akhir dari umur kita semua. Maka kita harus bersegera sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita tersibukkan sehingga kita tidak mampu untuk melakukan banyak ibadah, sebelum kita menjadi sangat tua dan lemah sehingga kita tidak kuat lagi melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita masih usia muda. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah contoh terbaik dalam perkara ini. Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan.
Pernah suatu hari orang-orang fuqara, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang kaya mereka bisa membawa banyak pahala. Mereka bisa memboyong banyak pahala. Mereka solat sebagaimana kita solat. Mereka puasa sebagaimana kita juga puasa. Tapi dengan harta mereka yang banyak, mereka bisa bersedekah, mereka bisa haji, mereka bisa jihad, mereka bisa umrah. Adapun kami yang miskin, maka tidak bisa seperti mereka. Jadi mereka bukan iri karena harta orang-orang kaya tersebut yang banyak, tapi karena orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, mereka gunakan hartanya untuk berjihad, untuk bersedekah, untuk haji dan umrah, dan yang miskin pun menginginkan demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka satu amalan yang sebanding dengan amalan jihad, amalan umrah dan haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian bertasbih 33 kali setelah salat, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali. Dan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat mendengar amalan tersebut dan mereka pun melakukannya. Maka Nabi hanya bisa mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan banyak contoh pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang menunjukkan semangat mereka untuk mendapatkan surga. Di antaranya pernah datang juga seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan aku satu amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk surga. Yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Karena mereka ingin segera masuk surga. Mereka mencari amalan-amalan terbaik agar mereka bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Dan di dalam kisah yang masyhur, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasa tidak pernah mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Maka ketika dia merasa punya banyak harta, beliau pun berniat untuk mensedekahkan separuh hartanya. Dan ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sahabat Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu bersegera untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlombalah, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifatkan surga luasnya seluas langit dan bumi karena yang paling luas yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita adalah langit dan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya surga itu arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Dan kita mengetahui bahwasanya langit itu ada 7 tingkatan dan bumi juga ada 7 lapis. Dan beliau rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan arduha katuliha, surga itu luasnya sama dengan panjangnya. Karena surga
adalah qubbatun tahtal arsh, kata beliau. Bentuknya seperti kubah yang berada di bawah arsh Allah Azza wa Jalla. Wa syai'ul muqabbab, kata beliau, sesuatu yang berbentuk seperti kubah berarti bentuknya bulat, dan sesuatu yang bulat maka luasnya sama dengan panjangnya. Dan ini sama atau semakna dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." Jika kalian berdoa minta surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Fa innahu a'lal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena surga adalah surga firdaus adalah surga yang paling tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus punya semangat yang tinggi, terutama jika berkaitan dengan urusan akhirat. Jangan sampai kita berdoa atau salah kalau kita berdoa yang penting masuk surga. Tapi ya tentu siapapun yang masuk surga adalah kebaikan yang sangat besar. Tapi Nabi memberikan kita petunjuk untuk meminta surga yang paling tinggi. Karena orang-orang yang masuk surga itu bertingkat-tingkat. Bahkan ya, sebagian ahli surga mereka adalah orang-orang yang diadab dulu di neraka. Dan ada juga orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan juga di surga mempunyai tingkatan-tingkatan yang sangat jauh, bahkan satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya, seperti kita memandang bintang-bintang di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu a'lal jannah," karena firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah, yang paling tengah, yang paling indah. Wa minhu tatafajjaru anharul jannah, dari surga firdaus mengalir sungai-sungai surga yang lainnya. Dan saqfuha arsyur rahman, atap dari surga firdaus adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah surga yang Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa, yang Allah menyebutkan tentang sebagian sifat surga. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imu wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Sifat surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, pohonnya terus-menerus berbuah, tidak seperti di dunia yang ada musim-musimnya. Tapi buah-buah surga terus ada, wadhilluha, dan sangat teduh. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar, adapun tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul jannati allati 'idal muttaqun," sifat surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, "Fiha anharum min ma'in ghairi asin," di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak akan pernah berubah, tidak payau. "Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu," dan sungai-sungai dari air susu yang tidak akan berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr yang tidak memabukkan dan enak diminum. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu murni. Walahum fiha min kulli thamarat, dan untuk mereka dari semua jenis buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa yang disiapkan bagi mereka, ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, selalu bersedekah, selalu berbagi harta mereka, baik dalam kondisi lapang
maupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi mereka bersemangat maupun hati mereka berat, baik mereka dalam kondisi sehat ataupun mereka sakit. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Allah Ta'ala mensifati mereka, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka tidak tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan apapun. Mereka selalu berinfak, bersedekah, terutama kepada keluarga dekat mereka, juga kepada orang lain. Selalu memberikan apapun yang mereka mampu berikan, dan sedekah ini tidak ada batasnya. Sedekah yang dikeluarkan oleh hati yang ikhlas akan dibalas dengan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kecil, meskipun sedikit. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dari neraka, lindungilah diri kalian dari neraka meskipun bersedekah dengan separuh biji kurma. Maka kita tidak boleh meremehkan sedekah meskipun sedikit, apalagi jika sedekah itu dari hati yang ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala sedekah. Dan tentunya kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, dan sedekah tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi dari harta kita, sebaliknya akan mengembangkan dan memberkahi harta yang kita keluarkan. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan dalam ayat Ali Imran tadi, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang selalu menahan amarah mereka, tidak melampiaskan emosi mereka, selalu berusaha untuk memaafkan dan tidak meluapkan kemarahan mereka. Di antara keutamaan menahan amarah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ghaidhan," siapa yang menyembunyikan amarahnya, siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunaffidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa. Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di depan khalayak manusia untuk menyuruhnya memilih bidadari mana yang ia inginkan. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup kekurangannya. Wa man kadhama ghaidhahu, siapa yang menahan amarahnya, walau syaa ayyumdiyahu amdah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah, Allah akan memenuhi hatinya dengan pengharapan pada hari kiamat. Juga di antara keutamaan menahan amarah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ah. Bukanlah orang kuat itu orang yang mampu bergulat atau kuat berkelahi, walakinna syadida alladhi yumsiku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tips apabila kemarahan itu muncul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Jika marahnya hilang, maka atau tidak hilang, maka hendaklah ia berbaring. Juga di antara ucapan yang bisa kita ucapkan untuk menghilangkan amarah kita adalah
mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ada dua orang yang bertengkar di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya menghina yang lain, bahkan wajahnya sudah merah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Aku mengetahui suatu kalimat yang jika dia ucapkan maka akan hilang apa yang dia rasakan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang amarahnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang ketiga yang disebutkan dalam surat Ali Imran tadi adalah wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, selalu memaafkan kesalahan orang lain, tidak punya dendam, selalu melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak mengungkit-ungkitnya. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ai ma'a kaffi syarrihim, yaitu orang-orang yang bertakwa, di samping mereka tidak mengganggu dan menyakiti orang lain, fahum ya'funa amman dhalamahum, mereka memaafkan siapapun yang menzalimi mereka. Fala yabqa fi anfusihim mawjida, tidak ada dendam sedikit pun yang ada pada dirinya, dan ini adalah kondisi yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan adalah keburukan yang sama, dan ini adalah keadilan. Akan tetapi barang siapa yang ingin mencapai kebaikan yang lebih tinggi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki maka balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Dan memaafkan adalah sifat orang-orang yang mulia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke sumur. Dan ketika beliau Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi penguasa dan mampu melakukan apa saja kepada saudara-saudaranya, apa yang beliau katakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini, semoga Allah mengampuni dosa kalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, ma naqasa malum min sadaqah, sedekah tidak akan mengurangi harta, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza, tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali akan menambah kemuliaannya, wa ma tawadha'a lillahi illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang merendahkan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-madhlumina fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma 'alaika bil yahudil muhtallin,
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.